Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Ditinggal pemiliknya, sholat Idul Adha sebuah rumah di Kecamatan Supa, Kabupaten Pinerang dilalap si jago merah. Diduga gara-gara menolak diajak ke rumah mertua untuk berlebaran, seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Jeneponto ditikam sang suami. Unik, ribuan daging kurban di Kabupaten Bulukumba tidak lagi dibagikan pakai plastik, melainkan menggunakan bakul mini. Unik, ribuan daging kurban di Kabupaten Bulukumba tidak lagi dibagikan pakai plastik melainkan menggunakan bakul mini. Hal tersebut sebagai upaya mengurangi sampah plastik karena wadah bakul bukan untuk sekali pakai sehingga bisa bermanfaat bagi penerima kurban. Satu hari pasca Idul Adha, warga desa Sombapalioy, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, terlihat sibuk mengemas daging kurban ke dalam wadah mini untuk selanjutnya dibagikan kepada warga. Sebagai bentuk kampanye peduli lingkungan, seperti yang dilakukan pihak Basnas Bulukumba saat mengemas daging kurban dengan menggunakan bakul mini. Selain sebagai upaya untuk mengurangi sampah plastik, wadah tersebut juga masih bisa dimanfaatkan sebagai tempat untuk menyimpan kue atau masakan rumah. Uniknya lagi, wadah yang digunakan tidak hanya berisi daging, tetapi juga ditambah dengan minyak goreng, kecap, bawang merah bawang putih, cabai, dan juga penyedap rasa. Hal ini dilakukan agar penerima daging kurban dapat langsung mengolah daging kurbannya dan tidak repot lagi untuk menyiapkan bumbunya. Ratusan relawan Badan Amil Zakat Nasional, Basnas Bulukumba, yang ikut dalam mengemas paket ini mengaku kegiatan ini sudah menjadi agenda tahunan. Namun tahun ini kemasan ditambahkan dengan bumbu dapur mengingat harganya masih mahal. Kami berupaya sudah 2 tahun terakhir ini mengadakan bukan hanya penyediaan hewan kurbannya untuk para mustahik kita, tetapi kami siapkan bumbunya juga sekaligus sehingga mereka tidak repot-repot lagi dalam meracik nanti masakan untuk dinikmati sekeluarga. Dan perlu kita ketahui bahwa ada tempat yang kami manfaatkan ini sesuai dengan edaran pemerintah Kabupaten Bulukumba untuk tidak menggunakan plastik kantong. Pemerintah Kabupaten Bulukumba juga telah mengeluarkan himbauan kepada warganya untuk tidak mengemas daging kurban dalam kantong kresek. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba. Lagi-lagi sapi kurban lepas dari tali pengikat dan kabur. Namun kali ini sapi berbobot 60 kg tercebur ke laut. Beruntung sapi tersebut berhasil dievakuasi dan disembelih. Inilah rekaman warga saat sapi dengan berat 60 kilo itu tercebur ke dalam laut dan bersembunyi di bawah jembatan di Pulau Kondingareng, Kota Makassar, Selasa pagi tadi. Setelah 30 menit, warga bahu-membahu akhirnya sapi berhasil dibantu naik ke daratan. Sapi kurban hasil urunan nelayan itu sebelumnya ngamuk dan lari mengarah ke dermaga sehingga jatuh ke laut. Setelah berhasil dievakuasi, sapi jenis Bali ini kembali mengamuk saat akan disembelih. Kelucuan pun terjadi karena sejumlah warga yang memegang tali panik saat sapi kembali mengamuk. Peristiwa ini pun menjadi tontonan dan hiburan bagi warga pulau. Warga yang berusaha menenangkan sapi ini sempat kewalahan karena sapi terus merontah. Setelah hampir 2 jam, akhirnya sapi berhasil ditenangkan dan akhirnya bisa disembelih. Nantinya daging sapi ini akan dibagikan ke warga Pulau Kondingareng. Masing-masing nelayan yang hendak melakukan kurban mengumpulkan uang secara berkelompok sesuai dengan harga dan bobot sapi yang dikurbankan selama periode setahun agar tidak memberatkan dari segi ekonomi. Setiap tahun itu mengadakan kurban dengan hasil tangkapan tenggiri. Terus tadi ada memang sempat sampai sapi mengamuk, tapi alhamdulillah kami sempat menenangkan dan alhamdulillah sekarang sudah kami bisa membagi-bagikan sapi kurban. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar.
Masih tentang cerita sapi yang mencoba kabur, seekor sapi berbobot sekitar 200 kg yang dijadikan hewan kurban Idul Adha di kota Makassar terperosok ke dalam sumur sedalam 12 meter. Nanti. Terus. Petugas damkar Kota Makassar berjibaku mengevakuasi sapi seberat 200 kg dari dalam sumur tua di kawasan perumahan Perintis Kemerdekaan Kecamatan Taman Larea, Kota Makassar Minggu malam. Sapi kurban ini sebelumnya diikat berdekatan dengan sumur. Tiba-tiba sapi mengamuk lalu naik ke atas terpal sumur hingga terperosok. Menggunakan tali karmantel hingga roda besi, petugas berjibaku menarik sapi dari sumur sedalam 12 meter. Proses penarikan sapi cukup dramatis mengingat diameter sumur yang sempit hingga ukuran sapi yang cukup besar. Tanya ngamuk, talinya ikatannya lepas, dia lari. Kebetulan di sumur itu tadi ada sumur tua dia. Sudah tidak dipakai, jadi dia lasi ditutup pakai papan. Nah, dia berdiri di situ, papannya rapuh, patah, jatuhlah dia. Beruntung sapi tersebut tidak mati dan kondisinya saat ini sudah membaik. Untuk mengantisipasi hal serupa terjadi kembali, warga pun menutup sumur tersebut menggunakan balok kayu dan papan. Raisa Bu melaporkan dari Kota Makassar. Ditinggal pemiliknya sholat Idul Adha, sebuah rumah di Kecamatan Supa, Kabupaten Pinrang dilalap si jago merah. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Pemilik rumah mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Ini kebakaran terjadi di Sebuah rumah di Desa Tasiwali, Kecamatan Supa, Kabupaten Pinrang Senin lalu ludes terbakar. Saat kejadian, seluruh penghuni rumah sedang sholat Idul Adha di masjid. Personel damkar dibantu warga bahu-membahu memadamkan api sehingga tidak merambah ke bangunan lain. Pemilik rumah, Sari Ayu, mengatakan sebelum berangkat ke masjid sempat memeriksa kompor, namun tidak ada kompor yang menyala. Kesini kan rumahnya mama, panggil mama pergi sholat, katanya Mayo pergi sholat, lihat dulu kompor, sempat menyala kan orang tua kasihan bagaimana. Jadi saya masuk lah kompor, tidak ada yang menyala. Pas sampai di masjid, 1.000 orang, bahkan ada kebakaran di situ. Saya lari ke sini, tidak pakai sandal. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Pemilik rumah mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Suwardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pinrang. Seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Jeneponto terluka dan dirawat di Rumah Sakit Lanto Daeng Pasewang akibat ditikam sang suami. Pemicu kekerasan dalam rumah tangga ini diduga korban menolak diajak sang suami ke rumah mertua untuk berlebaran. Polisi menangkap pria berinisial RD saat bersembunyi di rumah kerabatnya di Desa Bontoparang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Jeneponto. RD ditangkap karena tega menikam istrinya menggunakan badik. Sebelumnya polisi juga menggeledah rumah orang tua RD dan menyita badik yang digunakan RD untuk menganiaya korban. Dari hasil pemeriksaan terungkap, pelaku dalam kondisi mabuk saat menganiaya istrinya. Setelah menganiaya istrinya, pelaku melarikan diri. Pemicu RD tega melukai istrinya diduga hanya gara-gara korban menolak diajak ke rumah mertua untuk berlebaran. Menindaklanjuti laporan orang tua korban, tim Buser Polres Jeneponto yang melakukan penyelidikan sempat terkecoh dengan informasi keberadaan pelaku yang disebut bersembunyi di perkebunan tebu. Pelaku setelah menganiaya langsung melarikan diri, sementara korban dibawa ke Rumah Sakit Lanto Daeng Pasewang, Kabupaten Jeneponto, kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Wahidi Sudirohusodo, Makassar. Sementara korban yang terluka parah masih dirawat di Rumah Sakit Lanto Daeng Pasewang, Kabupaten Jeneponto. Tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara karena polisi menjeratnya dengan pasal tentang penganiayaan. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Jeneponto. Jadi salah satu destinasi wisata yang apik, Pulau Dutungan di Kecamatan Malu Setasi, Kabupaten Baru makin ramai dikunjungi wisatawan setelah viral di media sosial. Pulau seluas 8 hektar ini dikenal dengan keindahan pesona lautnya.
laris manis. Belakangan ini, Pulau Dutungan di Kecamatan Malu Setasi, Kabupaten Baru tak pernah sepi pengunjung. Rupanya, pulau yang berjarak sekitar 132 km dari kota Makassar ini sempat viral karena unggahan pengunjung hingga membuat warga penasaran. Salah satu pengunjung, Devi mengaku mengajak keluarga ke pulau ini karena penasaran dengan unggahan di media sosial sekaligus mengisi hari libur dengan bersantai sambil menikmati pemandangan. Tahu tempat ini dari mana, Ibu? Dari IG sama TikTok sih. Nah, di TikTok kan ada tuh yang lagi viral tuh yang Pulau Dutungan kan. Jadi kita lihatnya dari situ. Untuk dapat sampai ke Pulau Dutungan, pengunjung bisa menggunakan perahu dengan biaya Rp50.000 per orang. Namun disarankan pengunjung membawa makanan dan perlengkapan memasak sendiri, sebab pulau ini tak berpenghuni, jadi belum tersedia kuliner yang dijual untuk pengunjung. Sementara pengunjung, Pandudian, mengaku keberadaan destinasi wisata ini tersebar dari mulut ke mulut, termasuk pelajar yang berkunjung usai mengikuti ujian semester. Tempatnya bagus, cukup terkenal juga di SMA dulu. Kalau orang sudah ulangan atau sudah hal-hal di kelas, biasa orang datang ke sini, jadi ikut juga sama teman-teman sekelas. Bagi wisatawan yang berkunjung ke gugusan Kepulauan Spermonde ini dapat menikmati indahnya hamparan pasir putih, air laut yang jernih dan dangkal, serta pesona panorama sunset. Bagaimana? Tertarik untuk berlibur ke sini? Suwardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Baru. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Priscilia Claudia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.